warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Reviona dengan nomor induk mahasiswa 022229 dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas manajemen kinerja dengan dosen Angga Pramadista. Prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Presentasi ini akan membahas prinsip-prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja. Saya juga akan menyertakan contoh nyata dari perusahaan terkemuka. Prinsip dasar evaluasi kinerja. Yang pertama, relevan. Sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, kinerja penjualan evaluasi berdasarkan target dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, valid. Mengukur apa yang seharusnya diukur, menggunakan KPI yang terukur dan jelas. Yang ketiga, reliable. Konsisten dari waktu ke waktu, menggunakan sistem evaluasi yang sama untuk semua karyawan serupa. Yang keempat, objektif. Berdasarkan fakta, bukan opini, menggunakan data kuantitatif seperti angka penjualan dan kehadiran. Yang kelima, dapat diterima. Karyawan memahami dan setuju dengan prosesnya, melibatkan karyawan dalam menetapkan target. Proses evaluasi kinerja. Yang pertama, penetapan standar, menentukan target kinerja yang jelas seperti target penjualan bulanan atau skor CSAT. Yang kedua, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja secara berskala, menggunakan sistem CRM atau survei pelanggan. Yang ketiga, perbandingan, membandingkan kinerja aktual dengan standar, membandingkan angka penjualan aktual dengan target. Yang keempat, diskusi, memberikan umpan balik kepada karyawan. Sesi tahap muka membahas kinerja, pujian, dan saran perbaikan. Yang kelima, tindakan korektif, mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja, pelatihan tambahan, mentoring, atau perubahan tugas. Contoh nyatanya ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menggunakan sistem balance, scorecard. Sistem ini mencakup beberapa perspektif. Yang pertama, keuangan, pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Yang kedua, pelanggan, kepuasan dan retensi pelanggan. Yang ketiga, internal, efisiensi operasional dan inovasi. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan dan retensi karyawan. Target ditetapkan awal tahun, kinerja diukur setiap kuartal, umpan balik diberikan formal dan informal. Program pelatihan disediakan. Hasilnya, kinerja perusahaan dan kepuasan karyawan meningkat. Tips untuk evaluasi kinerja yang efektif. Ada transparansi, karyawan harus memahami kriteria evaluasi. Sediakan deskripsi pekerjaan yang jelas. Ada keterbukaan, mendorong komunikasi dua arah, buat forum diskusi terbuka. Selanjutnya, konsistensi, menerapkan proses yang sama untuk semua karyawan, gunakan formulir searah. Selanjutnya, feedback konstruktif. Fokus pada perbaikan, bukan kritik, berikan saran konkret. Selanjutnya, tindak lanjut. Pastikan tindakan korektif dilaksanakan, pantau kemajuan karyawan. Selanjutnya, tantangan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama, bias, subjektivitas dalam penilaian. Solusi, gunakan data kuantitatif dan banyak penilai. Yang kedua, resistensi. Karyawan tidak menerima feedback. Solusi, bangun hubungan baik dan berikan feedback teratur. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Waktu dan anggaran terbatas. Solusinya, otomatisasi proses dan prioritaskan evaluasi. Selanjutnya, perubahan. Kebutuhan adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Solusinya, tinjau dan perbarui sistem berkala. Selanjutnya, kesimpulan. Alat penting. Evaluasi kinerja adalah alat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Prinsip dan proses. Penerapan prinsip dasar dan proses yang efektif sangat krusial untuk hasil yang optimal. Wawasan praktis, contoh nyata dari perusahaan memberikan wawasan dan inspirasi praktis. Atasi tantangan. Dengan mengatasi tantangan, organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Maaf apabila ada kekurangan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.